Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Putri di channel Putri Mardia. Seperti judul di bawah, aku akan pengen ngediskusiin kepada teman-teman atau memberikan informasi tentang PPG Prajabatan Mandiri. Karena ternyata masih banyak di antara teman-teman semuanya yang belum paham apa sih itu PPG Mandiri. Nah, untuk itu aku akan jelasin di video kali ini. Nah, PPG sendiri itu adalah pendidikan profesi guru, teman-teman, di mana nanti setelah teman-teman menyelesaikan pendidikan profesi guru ini, teman-teman akan mendapatkan sertifikat pendidik yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mendaftar CPNS atau misalnya untuk mengajukan tunjangan sertifikasi. Nah, PPG itu sendiri ada dua jenis nih, teman-teman. Ada PPG dalam jabatan dan ada PPG prajabatan. Aku jelasinnya PPG dalam jabatan dulu ya. PPG dalam jabatan ini diperuntukkan untuk para guru PNS maupun non-PNS yang sudah mengabdi atau mengajar minimal 5 tahun, teman-teman, dan sudah mendapatkan NUPTK dan teman-teman yang lainnya, pokoknya gitu. Terus pendidikannya itu hanya 6 bulan, di mana 3 bulannya itu daring dan 3 bulannya itu tatap muka. Dan biayanya ini subsidi, dibiayain oleh pemerintah. Tapi prosesnya lama, teman-teman, karena ngantri dan kuotanya tiap tahun terbatas gitu. Nah, sedangkan PPG Prajabatan ini adalah PPG yang diperuntukkan untuk mereka yang lulusan S1 kependidikan maupun non kependidikan, baik yang belum punya pengalaman mendidik atau menjadi guru maupun yang sudah, dan tidak ada minimal harus mengajar berapa tahun. Terus maksimal umurnya ini adalah 34 tahun ya di peraturan yang sekarang. Gitu. Pendidikannya itu selama 1 tahun atau 2 semester, teman-teman, dan itu full tatap muka di kampus atau LPTK yang telah dituju gitu. Dan kalau PPG Prajabatan ini itu dulu waktu pas pertama muncul ini namanya PPG Prajabatan bersubsidi, di mana biaya pendidikannya ditanggung oleh pemerintah, tapi itu cuma ada 3 angkatan. Qadarulahnya aku adalah angkatan ketiga gitu. Nah, kalau sekarang udah nggak ada lagi nih PPG Prajabatan bersubsidi, adanya adalah PPG Prajabatan Mandiri, di mana seluruh biaya pendidikan itu ditanggung oleh peserta itu sendiri, teman-teman, gitu. Oke. Selain itu aku juga mau jelasin persyaratan yang jadi persyaratan untuk peserta PPG Prajabatan Mandiri. Yang pertama itu adalah lulusan S1 atau D4 dari program yang terakreditasi minimal B. Selanjutnya IPK minimal 3. Yang ketiga, umur maksimal aku udah bilang 34 tahun, teman-teman. Kalau dulu yang bersubsidi itu maksimal 29 tahun. Kalau yang mandiri ini aturan barunya itu 34 tahun, teman-teman. Jadi teman-teman yang umurnya 30 ke atas masih berkesempatan. Oke, selanjutnya yang keempat, calon peserta terdaftar pada PD Dikti ya. Oke. Selanjutnya yang kelima, bebas nafsa dan dibuktikan dengan surat keterangan dari BNN. Selanjutnya sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat dokter dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas. Dan yang terakhir itu berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat SKCK. Jadi itu persyaratan yang harus dimiliki oleh calon peserta PPG Prajabatan Mandiri. Untuk seleksinya apa aja nih? Oke, untuk seleksi itu ada 3 tahap, teman-teman. Tahap pertama adalah seleksi administrasi. Setelah itu setelah lolos seleksi administrasi, teman-teman akan diarahkan untuk mengikuti seleksi akademik. Nah, setelah tes akademik, teman-teman akan diarahkan untuk seleksi bakat, minat, kepribadian, dan panggilan jiwa. Nah, untuk video tentang seleksi akademik dan juga seleksi bakat dan minat, aku juga udah bikin, teman-teman bisa cek di video-videoku lain atau aku akan cantumin di sini, di atas. Oke? Selanjutnya, bidang studinya apa aja? Oke, jadi nggak setiap tahun bidang studi itu bisa berbeda-beda, teman-teman. Tapi setahu aku 2 tahun terakhir ini bidang studinya masih sama. Untuk yang kemarin di pendaftaran PPG Prajabatan Mandiri yang sebelumnya itu ada 13 bidang studi, teman-teman, yang menjadi fokus pendidikan PPG di tahun kemarin. Yang pertama itu PGSD, yang kedua bimbingan konseling, yang keempat pendidikan kewarganegaraan, yang kelima PJKR atau olahraga, yang keempat, sekarang yang kelima itu bahasa Inggris, yang keenam matematika, yang ketujuh ekonomi,
yang ke-8 sejarah, yang ke-9 akuntansi dan keuangan, yang ke-10 teknologi informasi, yang ke-11 teknik otomotif, yang ke-12 perhotelan dan jasa pariwisata, yang ke-13 adalah agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultural. Oke, nah itu 13 bidang studi. Nah teman-teman, misalnya ada teman-teman yang non kependidikan nih, pengen menjadi guru, teman-teman bisa ikut PPG. Namun teman-teman harus ngelihat dulu linearitas dari jurusan teman-teman. Untuk melihat linearitas dari jurusan teman-teman bisa masuknya ke bidang studi yang mana, teman-teman bisa cek di linearitas link yang Putri tulis di deskripsi di bawah. Oke, selanjutnya biaya pendaftaran. Kalau PPG Prajabatan Mandiri ini ada biaya pendaftarannya teman-teman, yaitu sebesar 300.000, dan itu nanti proses pembayarannya adalah via transfer. Selanjutnya untuk biaya pendidikan. Nah ini juga yang masih banyak teman-teman pada pengen tahu. Biaya pendidikan ini lumayan mahal teman-teman, karena bisa dibilang hampir sama dengan kita mau lanjut S2, yaitu pendidikannya per semester adalah 8 juta sampai 8,5 juta per semester ya teman-teman ya, gitu. Jadi tidak hanya kita harus mempersiapkan untuk seleksinya, tetapi juga mempersiapkan biaya yang akan dikeluarkan, gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman ternyata jurusannya adanya di Pulau Jawa atau di kota lain di luar kota teman-teman, jadi teman-teman harus mengoreh kocek untuk biaya hidup juga, gitu. Jadi benar harus dipersiapin teman-teman. Oke, banyak juga yang tanya, kapan sih pendaftaran PPG? Oke, PPG Prajabatan Mandiri ini sudah dilaksanakan sebanyak 2 gelombang, teman-teman. Gelombang pertama itu sudah melaksanakan kegiatan pendidikannya, dan karena pandemi ini, jadi prosesnya masih daring. Sedangkan gelombang kedua ini masih di tahap pendaftaran, tapi pendaftarannya sudah tutup. Jadi mereka masih di tahap seleksi administrasi. Cuman sampai sekarang aku cari-cari info, mereka yang sudah mendaftar pun masih belum tahu kejelasannya kapan akan diproses kembali gitu. Jadi untuk di gelombang ketiga saya juga belum bisa pastiin kapan, karena jujur yang nentuin semuanya itu adalah Kemenristek-Dikti gitu, di bawah perintah atau arahan dari Kemenristek-Dikti. LPTK sendiri pun, kampus yang menjadi LPTK PPG pun, mereka tidak tahu kapan pastinya akan dibuka gelombang berikutnya. Jadi teman-teman mesti terus-terus update informasi. Gimana cara untuk update-nya dan nggak ketinggalan informasinya, teman-teman bisa ngecek video aku yang aku akan tampilin di sini di atas. Kalian bisa cek, atau nanti aku tampilin di deskripsi linknya ya teman-teman ya. Dan yang pastinya biar teman-teman nggak ketinggalan untuk info-info pendaftaran PPG Prajabatan Mandiri, teman-teman bisa pantengin channel YouTube aku. Jangan lupa untuk di subscribe, like juga di komen, dan teman-teman bisa ketik lonceng yang ada di bawah supaya teman-teman tahu dan dapat notifikasi video terbaru dari aku. Dan insya Allah atas izin Allah, aku nanti akan juga update informasi kalau misalnya ada pendaftaran baru. Gitu. Oke teman-teman, thank you for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.